Elizabeth Anna Karlin, hadir Ibu. Ira Firman Sudirman, hadir Bu. Nur Itasari, hadir Bu. Taslim, hadir Bu. Wanda Kristiani, hadir Bu. Wafid Nurul Aziz, hadir Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Wanda, tolong pimpin doa. Baik Bu, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari antropologi, biologi, dan forensik, khususnya tentang evolusi manusia, fosil purba di Indonesia, serta prinsip dasar antropologi forensik. Pertemuan lalu kita sudah membahas ruang lingkup antropologi ya? Sudah Bu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang dipelajari dalam antropologi biologi? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan. Antropologi biologi mempelajari tentang evolusi manusia dan adaptasi terhadap lingkungan. Tepat sekali. Terima kasih Wafid. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Antropologi biologi. Dimulai dari definisi antropologi biologi. Antropologi biologi adalah studi tentang evolusi manusia dan adaptasi terhadap lingkungan. Teori evolusi Darwin terdiri dari seleksi alam dan adaptasi. Menurut Darwin, seleksi alam adalah proses alamiah di mana hanya individu yang memiliki sifat yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka yang akan bertahan hidup dan berkembang biak. Dan adaptasi adalah proses di mana makhluk hidup mengembangkan sifat-sifat yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya, fosil dan manusia purba di Indonesia. Yang pertama,
mirip manusia modern yang betul. Mereka sudah memiliki volume otak besar dan kemampuan membuat alat. Selanjutnya, tahap pertumbuhan fisik manusia. Bayi dan anak usia dini. Tahap bayi dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan cepat. Pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Berat badan bayi bisa bertambah 2 kali lipat dalam 6 bulan pertama dan 3 kali lipat pada akhir tahun pertama. Perkembangan motorik. Bayi mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar. Perkembangan sensorik. Bayi mulai mengembangkan indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua, tahap anak usia dini dimulai dari 2 sampai 6 tahun. Pertumbuhan stabil. Pertumbuhan fisik masih berlangsung tetapi tidak secepat pada tahap bayi. Kedua, keterampilan motorik halus. Anak mulai mengembangkan keterampilan motorik halus. Keterampilan sosial dan kognitif. Anak mulai berinteraksi lebih banyak dengan lingkungan sosialnya dan mengembangkan kemampuan berpikir dan berbahasa. Selanjutnya, tahap pertumbuhan fisik manusia. Anak
Tahap dewasa awal dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Pematangan fisik, pertumbuhan fisik mencapai puncaknya dan kemudian stabil, percobaan tarik dan keluarga, fokus pada pengembangan tarik dan membentuk keluarga menjadi prioritas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor genetik. Genetik adalah faktor internal yang paling utama dalam menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Beberapa contoh genetik termasuk tinggi badan, warna rambut, mata, jenis kelamin, kecerdasan, bakat, dan kepribadian. Genetik juga dapat menyebabkan adanya kelainan atau penyakit bawaan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor eksternal yang berasal dari luar tubuh manusia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Menurut kalian, faktor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan? Menurut kalian, faktor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan? Genetik itu misalnya tinggi badan orang tua. Saya belum lihat lingkungan geologi. Contohnya nutrisi dan aktivitas fisik. Benar, keduanya saling berinteraksi. Sekarang kita masuk ke antropologi forensik. Definisi antropologi forensik. Antropologi forensik adalah cabang antropologi biologi yang berfokus pada pengidentifikasian individu berdasarkan kerangka manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan. Secara umum, antropologi forensik adalah pemeriksaan sisa-sisa kerangka manusia yang membantu lembaga penegak hukum untuk pemulihan sisa-sisa manusia, menentukan identitas sisa-sisa manusia tak dikenal, menafsirkan trauma, dan memperkirakan waktu sejak kematian.
kami. Yang kedua, ya, identifikasi buaya, analisis luka, dan penggunaan teknologi modern seperti CT scan dan analisis DNA. Terakhir, etika dalam antropologi forensik. Prinsip-prinsip etika yang pertama, menghormati privasi korban, menghormati hak-hak korban dan keluarganya, serta menjaga privasi mereka selama proses seleksi. Yang kedua, transparansi, melakukan pekerjaan dengan transparansi. Yang ketiga, kepatuhan hukum, mengikuti standar dan kode etik yang telah ditentukan oleh organisasi profesional. Tantangan etika dalam antropologi forensik. Yang pertama, kesalahan dalam penggunaan atau interpretasi bukti. Kesalahan dalam penggunaan atau interpretasi bukti forensik dapat berakibat fatal pada keadilan. Yang kedua, konflik kepentingan. Konflik kepentingan, situasi di mana kepentingan profesional mungkin bertentangan dengan tanggung jawab etis. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Menggunakan teknologi forensik yang jadi tanpa memahami batasannya dapat menimbulkan masalah etika. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok untuk diskusi. Setiap kelompok akan
bacakan kelompok kalian. Kelompok 1, Wanda dan Elizabeth. Kelompok 2, Wafi, Ika dan Cecil. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing dan mulai mengerjakan. Silahkan buka file yang saya kirim ke grup WA. Baik Ibu. Ibu ingatkan lagi waktu kalian tinggal 5 menit untuk mengeluarkan hasil diskusinya. Waktu sudah habis, silakan kepada perwakilan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait studi kasus identifikasi kerangka manusia berubah di Sangiran, jenis kelamin, perkiraan usia dan penyebab kematian dengan menggunakan metode Scan. Yang pertama, jenis kelamin ditentukan melalui morfologi panggul dan ciri kranial. Kedua, usia diestimasi berdasarkan fusi tulang, gigi, dan perubahan permukaan pelvis. Ketiga, penyebab kematian, trauma, patologi, atau predasi yang terdeteksi melalui CT scan. Integrasi data, hasil dibandingkan dengan konteks arkeologis Sangiran. Misal, lingkungan Pleistosen, kehadiran predator untuk rekonstruksi holistik. Dengan metode ini, CT scan menjadi alat kritis untuk analisis non-destruktif, memungkinkan identifikasi akurat tanpa merusak fosil yang berharga. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya, silakan kepada perwakilan kelompok 2. Baik, hasil diskusi
jenis kelamin, perkiraan usia, dan penyebab kematian. Dengan menggunakan metode analisis ulang. Yang pertama, jenis kelamin. Dominan ditentukan melalui morfologi panggul dan tengkorak. Kedua, usia. Estimasi berdasarkan usia fisik, gigi, dan perubahan permukaan kumis atau lidah. Yang ketiga, penyebab kematian. Trauma, perioder, patologi, atau tanda predasi yang teridentifikasi melalui analisis ulang. Integrasi data. Hasil dibandingkan dengan konteks antropologi saliran, misal aktivitas vulkanik, kehadiran predator Pleistosen untuk rekonstruksi penyebab kematian. Metode analisis ulang ini memungkinkan identifikasi tanpa merusak fosil, tetapi memerlukan keahlian osteologi dan pemahaman mendalam tentang variasi Homo erectus. Kerangka ini berjenis kelamin laki-laki, usia 25 sampai 30 tahun, dengan bekas patah tulang di lengan. Peneliti menggunakan scan untuk memastikan penyebab kematian karena infeksi. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dari pengembaraan kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ibu Angga
sudah tidak ada yang ditanyakan. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.